belum datang. Ya. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Yesus itu sabar. Dia punya kesabaran luar biasa terhadap kamu. Kamu ini siapa? Kamu itu orang, kita ini semuanya khusus orang yang masih belum mengenal Tuhan. Ya, oke. Dan karena ia menghendaki, ya, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat kepada Tuhan dan diselamatkan. Inilah alasannya Yesus belum bisa datang. Ya, 2000 tahun yang lalu tugas Yesus sudah selesai. Tebus dosa, semua orang sudah bisa lepaskan dosa. Tetapi saudara tahu tidak, sampai hari ini baru 1/4 manusia mau terima Yesus sebagai juru selamat. Masih ada 3/4 manusia di dunia ini belum mau terima Yesus sebagai juru selamat. Maka Yesus sampai sekarang belum bisa datang. Yesus kalau datang pada saat sekarang ini 3/4 manusia itu 5.100 juta orang. Mau kemana? Semuanya akan masuk ke neraka. Karena dosa masih belum ditebus, termasuk golongan orang berdosa tidak layak naik ke surga. Alkitab ada tertulis hanya orang kudus bisa ketemu Tuhan di surga. Ini alasannya, oke? Dan Yesus pada waktu hari dia datang, hari itu pasti ada satu acara yang sangat besar sekali. Karena Alkitab tertulis pada waktu itu semua malaikat itu akan meniup bunyi sangkakala. Ya, semua malaikat akan berteriak, bersorak-sorai. Dan acara itu sangat besar sekali karena Yesus membawa orang menang turun ke dalam dunia itu, dan acara itu ya lapangan apapun tidak bisa muat. Ramai sekali, dan acara itu akan diselenggarakan di udara. Ya, kalau menurut udara menurut Alkitab, oke? Nah, bagi orang yang takut bising itu jangan datang, ya, karena pada hari itu pasti sangat bising sekali. Ya, di mana-mana pun ada tiupan bunyi sangkakala, oke? Dan Yesus datang bagaimana dia? Apakah Yesus datang nanti ke New York, ke Washington, atau ke Paris, ke London, atau ke Moskow, atau ke Beijing? Tidak. Ya. Yesus datang juga tidak ke tempat kota yang disebut sebagai kota spiritual. Ya. Di Nice, di Swiss sana, atau di Italia, Roma sana, tidak. Yesus akan sesuai pada waktu dia diangkat dan dia turun pasti ke tempat yang sama. Ya, yaitu Yerusalem. Ya. Yerusalem, kota baru, dan itu disebut, Yesus sebut sebagai kota kerajaan yang besar. Ya, di mata Tuhan itu kota kerajaan kudus yang besar, yaitu Yerusalem baru. Oke? Dan di tempat sana, sesuai dengan Alkitab, akhir zaman di Yerusalem sana ada satu tempat namanya Hamagedon. Hamagedon itu pada akhir zaman itu akan ada terjadi suatu peperangan yang dahsyat, dan ini peperangan yang terakhir ya pada waktu di sana. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 ada tulis, oke? Yesus pertama kali datang, bintang-bintang sebagai tanda-tanda. Ya, bintang itu terbit dari timur, dan begitu bintang terbit dari timur, ya, majus-majus yang melihat bintang timbul itu, mereka langsung mengerti dan memahami. Ya, majus-majus itu bukan orang Babylon. Majus-majus ini adalah keturunan Daud yang tinggal di Babylon. Mereka mengerti, menguasai kitab dan Taurat, dan mereka upaya semua nubuat-nubuat itu. Maka begitu lihat bintang-bintang itu timbul, mereka tahu juru selamat atau raja dunia akan datang ke dalam dunia ini. Maka itu majus-majus itu mengiring atau mengikut bintang itu sampai ke Yerusalem, itu ribuan kilometer. Ya, ya. Tanda Yesus datang itu adalah
bintang-bintang. Tetapi kedua kali Yesus datang, tandanya apa? Tandanya gelap gulita, ya. Matius 24-27, coba kita lihat apa katanya. Matius 24 ayat 27, ya. Sebab sama seperti kilat itu petir, ya. Kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Anak Manusia itu kalau datang kedua kali, yaitu Yesus pada waktu itu tidak ada terang lagi. Dunia punya terang sudah tidak ada lagi. Ada terang itu hanya terang petir memancar dari utara sampai selatan sana. Kita hanya bisa lihat terang memancar petir saja. Nah, itu tandanya Yesus akan datang kedua kalinya. Ya, dan Yesus datang kedua kalinya banyak orang kaget. Saudara tahu kenapa kaget? Karena dia datang bukan status bayi lagi. Dia datang sebagai seorang pemuda, ya, seorang yang sudah dewasa, ya. Dan statusnya sebagai Anak Manusia datang, ya. Orang lihat kaget, datang Yesus kok bukan seperti bayi lagi, oke? Dan Yesus pertama kali datang, ada 3 orang pernah lihat terang kemuliaan Yesus. Saudara tahu 3 orang ini siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pada waktu itu roh Musa dan roh Elia bersama-sama ke Yerusalem. Mereka ketemu Yesus. Ketemu Yesus adalah cerita tentang Yesus akan selesaikan tugas Tuhan, akan genapi firman Tuhan di Yerusalem, yaitu Yesus akan disalibkan dan tumpah darah di atas kayu salib. Dan hal ini Lukas yang sampaikan rahasia ini, ya. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 31. Saya tidak baca, ya. Dan setelah itu tidak ada orang pernah melihat terang kemuliaan Yesus lagi, tidak pernah. Sampai suatu saat, ya, Saulus mendapatkan suatu informasi bahwasanya di Damsyik sana ada seorang imam atau seorang imam sedang mengajar, dan Saulus mendapatkan suatu izin dari komandonya untuk ke Damsyik sana untuk tangkap Hananias. Di tengah perjalanan itu, saudara tahu, di tengah perjalanan itu Saulus ada bersama dengan 2-3 prajurit. Di tengah perjalanan itu tiba-tiba ada suara Saulus. Dia bilang, Saulo, ni wei sema pipo? Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus mendengar suaranya setelah dia mantap ke atas, dia langsung jatuh ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, dia masih belum buka mata. Dan dia dalam hati berpikir, gua gak pernah aniaya kamu kok Yesus. Gua hanya aniaya orang Kristen saja. Tetapi pada saat itu dia langsung mengerti satu hal itu, menganiaya orang Kristen sama saja menganiaya Yesus. Karena dia mengerti bahwa orang Kristen atau umat Kristen atau anak-anak Tuhan itu ada diam di dalam Yesus. Di saat itu dia buka mata. Oleh karena terang kemuliaan Yesus itu membuat mata Saulus itu menjadi buta. Tapi mujizat terjadi. Akhirnya Tuhan kirim Hananias, ya, ke Damsyik sana cari Saulus untuk doakan dia. Setelah ketemu Saulus, doa dan mata dia kembali buka, kembali lagi. Kemudian itu Saulus di saat itu baru dia percaya kepada Tuhan. Ya, Saulus baru percaya kepada Tuhan. Ya, yang membuat satu hal yang membuat hati Saulus berubah itu adalah Stefanus. Ya, Stefanus itu adalah juga murid Yesus. Pada waktu dia ditangkap, dilempar batu sampai mau mati.
Tapi dia Stefanus itu dia tidak pernah minta tolong. Aduh tolong, minta ampun, tolong, enggak. Coba kita baca ayatnya, tengok Stefanus ngomong apa pada waktu itu. Kisah Rasul pasal 7 ayat 58. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkannya jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus pada waktu itu mereka buka baju Stefanus itu lempar di depan kakinya. Dia melihat Stefanus itu disiksa, tapi tidak ada dengar Stefanus minta tolong, minta ampun, tidak nangis, tidak. Coba satu kata lagi, dia ngomong apa? Ayat 60, ayat 59. Sedang mereka melemparinya Stefanus dan sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Kata seperti pada waktu Yesus disalibkan, ya, ampunilah dosa mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Ya, ini dan di saat itu Saulus pada waktu itu pikirannya sudah ada, bayangannya ada di dalam hati, otak dan pikirannya. Dan Hananias ini ya membuat Saulus 100% percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan pada waktu itu dia percaya Yesus, dia terima Yesus sebagai Tuhan. Dan setelah itu ya Saulus diganti nama menjadi Paulus dan menjalankan tugas yang paling dasar dan luar biasa. Dia menjalankan tugas Tuhan itu lebih banyak daripada 12 rasul. Ya, dia boleh dikatakan atau diucapkan sebagai ya rasul yang ke-13. Ya, tetapi dia tidak mau. Oke. Yesus kapan datang kembali tidak ada orang tahu. Ya, Yesus pribadi juga tidak tahu karena itu rencana Tuhan. Tetapi Yesus pesankan kepada jemaatnya atau kepada pengikutnya atau rasul-rasulnya, Yau Liwi Cencau, ya, berjaga-jagalah, ya, artinya berjaga-jagalah, tanda-tanda. Karena Yesus datang bisa-bisa nanti statusnya seperti maling. Ada ya Alkitab terus gitu ya, Yesus datang bisa-bisa seperti maling. Dan orang kalau sudah siap siaga berjaga-jagalah, itu tidak akan kaget nanti pada waktu Yesus datang. Karena mereka tahu kalau Yesus mau datang, mereka maling mau datang, mereka sudah siap-siap tidak tidur. Ya, ya itu. Kita juga harus mau seperti begitu ya. Jangan Yesus datang kita masih belum tahu, tidur lagi, kehilangan segalanya. Maka itu Yesus pesankan, ya, Yesus pesankan jangan seperti orang-orang pada masa zaman Nuh. Ya, orang-orang masa zaman Nuh itu hanya melampiaskan nafsu saja. Ya, mabuk-mabukan dan segalanya. Tapi pada waktu air bah datang, satu pun tidak bisa diselamatkan. Coba kita lihat ayatnya. Matius pasal 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, maka itu harus menjaga-jaga. Ya, oke. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu datang harusnya ya, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 9. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, ini suatu peringatan yang sangat penting buat kita semua. Ya, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang mengajar kepada murid-murid atau kepada jemaatnya.
Ya, hati-hati. Anytime harus siap siaga. Ya, bukan sudah dapat tiket, sudah terima Yesus sebagai juru selamat, sudah dapat tiket ke surga. Wah, udah enak, itu sudah pasti ke surga. Enggak. Ya, kita harus siap siaga. Oke? Ada orang bertanya, Yesus datang, apakah ada tanda-tanda? Yesus jawab, ada 4 tanda-tanda di kitab Matius. Ya, 4 tanda-tanda ini, satu itu adalah sejeketi. Sejeketi itu artinya apa? Dunia di mana-mana aja. Ya. Kedua itu Caukwe, gereja. Ketiga itu Timur Tengah. Timur Tengah itu negara Arab. Keempat itu langit, Hengkong. Ya. Yesus pesankan kepada kita semua harus siap siaga, persiapan untuk menghadapi hari yang akan datang. 4 ini, oke? Dan tanda-tanda 1 dan 2 itu sudah terjadi di mana-mana. Tetapi ketiga dan keempat itu masih belum. Maka akhir zaman masih belum begitu cepat lagi. Bisa-bisa kita tunggu 100 tahun, 500 tahun, sampai ribuan tahun. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu. Oke? Kalau yang pertama, sejeketi, dunia di mana-mana kita sudah lihat. Hal ini sudah terjadi. Ya, dunia di mana-mana itu adalah gempa bumi, ya, kebanjiran, kebakaran, kita sudah lihat. Ya, baru-baru saat ini kebakaran di ada suatu pulau Afrika, apa namanya itu Pak? Lupa saya. Ya lupa. Itu kebakaran itu sampai habis. Ada kabupaten itu habis dibakar. Sudah mati sudah banyak. Dan kebanjiran itu kita bisa melihat. Ya, kebanjiran itu sekarang sudah meliputi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia hanya sebagian saja. Kalau di Eropa sana kita bisa lihat dari berita, dari YouTube, ya, dari TV kita bisa lihat, dari Jerman, dari Italia, dari Brussels, ya, dari Prancis, dari Belanda, itu semua ada kena banjir yang dahsyat sekali, terutama di Asia sana. Jepang, Korea, Vietnam sana, Hong Kong, Taiwan, Cina yang paling parah. Ya. Zamanmu punya hujan itu hanya 40 hari, 40 malam. Tahun lalu punya hujan itu 70 hari, 70 malam. Di Cina sana, sampai orang tinggal di bawah punya bangunan tingkat itu, airnya sampai masuk di tingkat yang ketujuh, keluar dari jendela dan pintu. Kita bisa bayangkan. Ya, kita bisa lihat Pakistan, India itu sekali air hujan datang sampai tanah longsor, 150 jembatan hilang. Ya, ada 1 juta rumah hilang, hanyut di bawah, ya, air banjir itu. Oke? Jadi kita sudah melihat, ya, dunia ini, tanda ini sudah ada 2 tahun yang lalu kita sudah lihat penyakit SARS sudah merajalela di seluruh dunia. Sekarang sudah habis tak pakai masker lagi. Kalau banjir dan kebakaran, yang ini tandanya sudah ada. Ya, oke. Dan kencai dan huo. Kalau bahasa Jawa, bencana itu ada terjadi 2 jenis. Ya, ada terjadi 2 jenis. Ya, kebanjiran, taifun, angin topan, gempa bumi itu termasuk bencana alam. Bencana alam itu seizin dari Tuhan juga. Ada satu lagi bencana, satu jenis lagi namanya peperangan dan kelaparan. Peperangan dan kelaparan itu bencana bukan dari Tuhan, bencana yang dilakukan oleh manusia. Maka itu manusia harus bertanggung jawab, jangan semua salahkan kepada Tuhan. Ya,